Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang aturan pencarian turunan. Aturan pencarian turunan ini terdapat di materi kalkulus. Perlu diingat, notasi turunan ini memiliki berbagai bentuk. Seperti contohnya F aksen X, Y aksen. Y aksen ini bilang fungsi X dinyatakan dengan Y, maka notasinya akan berbentuk Y aksen. Kemudian dx, fx, d di sini yaitu derivatif, dan sedangkan x yang kecil ini adalah indeks. Arti atau maksudnya adalah f diturunkan terhadap x. Di operasi ini saya akan menggunakan huruf D. Contohnya seperti dfx sama dengan f aksen x. Jadi f aksen x itu sama seperti dfx. Dari definisi turunan ini, fx sama h dikurang fx dibagi h, kita dapat menurunkan aturan untuk mencari turunan. Disebut juga dengan teorema. Teorema ini akan menyatakan atau cara penulisannya fungsional dan derivatif. Kita mulai dengan teorema A. Di teorema A dijelaskan tentang aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k, suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen sama dengan 0, atau juga ditulis dengan turunan konstanta terhadap 0. Jadi, turunan konstanta sama dengan 0. Di sini saya akan memberikan contoh tentang teorema A. Fx sama dengan 5. 5 di sini menunjukkan konstanta. Jadi, turunan dari 5 sama dengan 0. Lanjut ke teorema B. Di teorema B, kita akan belajar tentang aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen sama dengan 1. Atau turunan dari x sama dengan 1. Teorema C menjelaskan tentang aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Atau turunan x pangkat n sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Kita akan mencari tentang turunan x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 yaitu sama dengan 3 pangkat 3 diturunkan atau dipindahkan ke depan. Pangkat 3 dikurangi 1 sesuai dengan teorema C. Hasilnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2. Di teorema D, kita akan mengetahui tentang aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensial, maka kfx sama dengan k dikali f aksen x, atau d kfx sama dengan k turunan fx. Teorema D ini masih berhubungan dengan teorema B dan C. Di sini saya akan memberi contoh tentang hubungan antara teorema C dan teorema D. Dari contoh soal, kita perlu mengetahui tentang turunan dari f dari 9x pangkat 3. 9 di sini menunjukkan konstanta. Jadi, turunan dari 9x pangkat 3 sama dengan 9 dikali turunan x pangkat 3. Nah, turunan x pangkat 3 itu termasuk aturan pangkat yang dijelaskan di teorema C. 9 dikali turunan x pangkat 3. Yaitu 3x pangkat 2. Kemudian 9 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 27x pangkat 2. Berarti turunan 9x pangkat 3 sama dengan 27x pangkat 2. Kemudian kita mencari tentang fx sama dengan 5x, yaitu hubungan antara teorema B dan teorema D. Nah, 5 ini termasuk konstanta. Jadi turunan dari 5x sama dengan 5 dikali dx atau turunan x. Di sini kita mencari turunan x. Nah, dx itu sama dengan
1, sesuai dengan teorema B. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi, turunan dari 5X sama dengan 5. Ke teorema E dan teorema F. Di teorema E dan F, kita akan belajar tentang aturan jumlah dan aturan selisih. Di aturan jumlah, jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F tambah G aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Atau turunan dari Fx ditambah Gx sama dengan turunan Fx ditambah turunan Gx. Jadi, di sini kita akan belajar tentang menjumlahkan dua suku atau dua fungsi, atau bisa lebih dari dua fungsi. Nah, mencarinya dengan cara cukup menurunkan suku per suku atau masing-masing dari fungsi. Nah, aturan jumlah dan aturan selisih tidak jauh berbeda, hanya tandanya saja yang berbeda. Jika aturan jumlah itu memakai tambah dan aturan selisih itu memakai pengurangan. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang aturan jumlah dan aturan selisih. Kita disuruh untuk mencari turunan dari 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 6. Sama dengan D 5x pangkat 2 ditambah 7x itu termasuk aturan jumlah. Dikurangi D6 atau turunan 6. Nah, D6 ini sudah dijelaskan di teorema A. 6 ini termasuk konstanta. Kita fokus ke D5x pangkat 2 ditambah 7x. Sesuai dengan aturan jumlah, kita cukup menurunkan suku per suku atau masing-masing fungsi. D5x pangkat 2 ditambah D7x dikurangi D6. Nah, D5x pangkat 2 dan D7x kita menggunakan aturan teorema D. Jadi, 5 untuk turunan 5x pangkat 2, 5 sebagai konstanta ditaruh di depan. Terus kemudian kita mencari D pangkat Dx pangkat 2 sama dengan turunan 7x. 7 dikali turunan x. Kemudian turunan dari x pangkat 2 itu 2x. Jadi 5 dikali 2x ditambah 7, turunan dari x itu 1, dikurang turunan dari 6 itu 0. Jadi 5 dikali 2x ditambah 7 kali 1 dikurang 0 sama dengan 10x ditambah 7. Selanjutnya kita akan menuju ke aturan hasil kali dan hasil bagi. Di teorema G, kita akan belajar tentang aturan hasil kali. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka f dikali g aksen x sama dengan fx g aksen ditambah gx dikali f aksen x. Atau bisa ditulis dengan turunan fx gx sama dengan fx dikali turunan gx ditambah gx dikali turunan fx. Cari turunan. Di sini saya memberikan contoh untuk mencari turunan 3x pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2x pangkat 4 dikurangi x. Penyelesaiannya kita mengikuti aturan hasil kali yang ada di atas. 3x pangkat 2 dikurangi 5 itu merupakan fx. 2x pangkat 4 dikurangi x itu termasuk gx. Nah, jadi di sini kita mengalihkan mengalihkan dua fungsi yang berbeda. Turunan dari 3x pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2x pangkat 4 dikurangi x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 5 sebagai fx di turunan 2x dikali turunan 2x pangkat 4 dikurangi x ditambah 2x dikurangi x sebagai gx turunan 3x pangkat 2 dikurangi 5 sesuai dengan aturan hasil kali yang di atas. Kemudian setelah dicari turunan 2x pangkat 4 dikurangi x yang hasilnya 8x pangkat 3 dikurangi 1 dan turunan D3x turunan 3x pangkat 2 dikurangi 5 itu 6x. Kemudian kita
saling mengkali fungsi-fungsi atau suku-suku. Jadi 3x dikali silang 3x 3x pangkat 2 dikali 8x pangkat 3, kemudian 3x pangkat 2 dikali min 1, min 5 dikali 8x pangkat 3, min 5 dikali min 1, sama dengan 2x pangkat 4 dikali 6x, min 6, min x dikali 6x. Kemudian setelah itu hasilnya ditemukan 24x pangkat 5 dari 3x pangkat 2 dikali 8x pangkat 3, terus dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 40x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 12x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 2. Kemudian kita tambahkan dan kurangi. Perlu diingat, lihat pangkatnya untuk menambahkan atau mengurangi. Jadi misal harus sama, jadi x pangkat 5 ditambah dengan x pangkat 5 juga, terus x pangkat 2 juga ditambah dengan x pangkat 2, jadi 24 x pangkat 5 ditambah 12 x pangkat 5, terus min 3 x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2. Hasilnya 36x pangkat 5 dikurangi 40x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 5. Jadi turunan dari 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang s itu sama dengan 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5. Selanjutnya kita ke teorema, yaitu teorema H yang menjelaskan tentang aturan hasil bagi. Di aturan hasil bagi ini diandaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan syarat g tidak sama dengan 0. Maka f bagi g x sama dengan gx f aksen x dikurangi fx g aksen x dibagi g pangkat 2x, atau turunan f bagi g x sama dengan gx turunan fx dikurangi fx turunan gx. Kenapa disyaratkan agar g tidak sama dengan 0? Karena jika g sama dengan 0, hasilnya akan tidak terdefinisi. Saya akan memberikan contoh, itu carilah turunan 3x kurang 5 dibagi x kuadrat tambah 7. Nah, 3x min 5 ini sebagai fx, sedangkan x pangkat 2 ditambah 7 itu gx. Mengikuti teorema di atas, turunan dari 3x min 5 per x pangkat 2 plus 7 sama dengan x 2 ditambah 7 itu gx, turunan fx-nya yaitu turunan 3x dikurangi 5 dikurangi 3x dikurangi 5 sebagai fx, turunan x pangkat 2 ditambah 7 itu dinyatakan dgx per g pangkat 2x. Jadi x2 ditambah 7 pangkat 2. Nah, setelah mencari turunan dari 3x kurang 5 yang menggunakan aturan teorema F, yaitu aturan selisih, menghasilkan 3. Kemudian turunan x pangkat 2 ditambah 7 yang menggunakan teorema E, yaitu aturan jumlah, menghasilkan 2x. Kemudian dikali seperti biasa x pangkat 2 dikali 3, 7 dikali 3, kemudian 3x dikali 2x, terus min 5 dikali 2x. Sedangkan yang di bawah tetap seperti itu, tidak apa-apa. Hasilnya min 3x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 21 per x pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2, atau dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Sekian dari materi yang telah saya berikan, semoga bermanfaat. Saya tahu masih banyak kesalahan di dalam video pembelajaran saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.